Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafilah. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Selamat dari Incaran Iblis Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Sebut saja di sini namanya adalah Rati. Seorang wanita yang berusia 21 tahun. Dia akan bercerita tentang peristiwa yang dialaminya 3 tahun yang lalu. Ketika itu ia masih berusia 18 tahun. Waktu itu di tahun 2018. Ketika itu Rati tinggal di Jogja, di rumah kakaknya. Sebut saja namanya Kak Dewi. Kak Dewi adalah anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Dia tinggal di Jogja karena memang tinggal bersama suaminya yang mempunyai usaha di kota itu. Suami Kak Dewi sebut saja namanya Roni. Kak Roni lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya. Jadi hanya ada Rati dan juga Kak Dewi, serta 1 anaknya yang masih kecil, dan 3 orang asisten yang membantu mengurus rumah dan segala keperluannya. Jadi yang tinggal di rumah besar nan mewah ini hanya kami berenam. Rumah mewah dan besar. Benar, Kak Dewi dan keluarga menempati rumah yang menurutnya sangat besar. Rumah 2 lantai, memiliki 8 kamar yang besar. Perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan. Rumah ini juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Karena itulah, halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari tidak gampang menembus sampai permukaan air karena beberapa pohon besar rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya Rati yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontong di Semarang menjadi seperti tinggal di istana raja. Lalu kenapa Rati bisa tinggal di rumah itu? Kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Kak Dewi? Jadi ceritanya begini. Setelah Rati lulus SMA di Semarang, Rati sempat menganggur hampir selama 1 tahun. Ia ingin melanjutkan pendidikannya, namun orang tuanya belum punya uang untuk biaya. Rati bisa mengerti tentang hal itu. Ya sudah, kamu tinggal di Jogja saja, biar kakak yang membiayai kuliahmu. Hitung-hitung sambil menemani kakak di rumah. Begitulah ucapan dari Kak Dewi ketika datang berkunjung dan mengetahui kalau Rati menganggur setelah lulus sekolah. Rati sungguh senang mendengarnya. Kebaikan kakaknya ini merupakan jalan keluar dari keinginan Rati untuk bisa kuliah. Tentunya bapak dan juga ibunya setuju jika Rati berangkat ke Jogja dan tinggal di rumah kakaknya. Hingga akhirnya, sekitar awal tahun 2018, Rati mulai hidup di Jogja, kota besar yang sama sekali belum pernah dikunjungi sebelumnya. Sedikit cerita tentang keluarga Dewi. Kak Dewi ini menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya mereka adalah teman sekolah.
Pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak, Harry dan Rivka. Namun salah satu dari mereka, yaitu si Rivka, harus meninggal dunia dengan tragis karena kecelakaan motor. Sebelum Rivka meninggal, hidup mereka ini sangat pas-pasan. Tinggal di Jogja dengan berpindah-pindah rumah kontrakan karena belum memiliki rumah sendiri. Seringkali Rati mendengar kabar kalau mereka meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya dan juga teman-temannya untuk sekedar menyambung hidup. Begitulah hidup mereka sangat pas-pasan. Sebenarnya orang tuanya pun sudah beberapa kali menyarankan agar mereka tinggal dan memulai hidup lagi di Semarang daripada sengsara di kota orang. Tapi mereka tidak mau, tetap bersikuku untuk hidup di Jogja. Sampai akhirnya, kabar duka itu pun datang. Mereka mengabarkan kalau Rivka meninggal karena kecelakaan. Tetapi sepeninggalannya Rivka, Rati mendengar kalau kakaknya ini, hidupnya secara perlahan mulai membaik. Kata orang tuanya Rati, usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan mereka bisa melunasi hutang piutangnya, dari hutang kepada keluarganya maupun orang lain. Sampai singkat ceritanya, akhirnya pada tahun 2014, mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu rumahnya bukanlah rumah mewah yang Rati ceritakan di awal tadi. Keluarga Rati memang asli orang Semarang. Pada tahun 2015, kakak pertamanya Rati yang bernama Randy terkena PHK di perusahaan tempat dia bekerja. Sejak itu dia pun menganggur. Ya sudah, Randy ikut aku ke Jogja saja, membantu usaha kami, bantu pekerjaan Mas Roni, daripada nganggur di Semarang. Begitu kata Kak Dewi, setelah mengetahui kalau kakak yang pertamanya ini sudah tidak bekerja lagi. Kak Randy pun akhirnya berangkat dan tinggal di Jogja bersama anak istrinya untuk membantu usaha yang dijalani suaminya Kak Dewi. Rati yang cukup dekat dengan kakak pertamanya ini sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah ke kota. Tetapi sekitar 6 bulan kemudian, kabar duka kembali datang. Kakak pertamanya Rati berpulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja, terjatuh dari atap salah satu pabrik milik suaminya Kak Dewi. Lagi-lagi Rati sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu sekitar 1 tahun sepeninggalan kakak pertamanya, Rati mendengar kabar kalau Kak Dewi dan juga suaminya sudah pindah ke rumah baru yang jauh lebih besar, lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas, yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga. Kini mereka sudah dibantu oleh 3 asisten. Ingat Rati, kamu jangan pernah masuk ke kamar itu. Di sana isinya perlengkapan kerja Mas Roni. Nanti dia akan marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Begitu kata Kak Dewi pada hari pertama Rati tinggal di rumahnya. Sebelumnya Rati sudah diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten, dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di dalam rumahnya. Kamar yang dimaksud oleh Kak Dewi tadi, yang tidak boleh Rati masuki adalah kamar yang ada di lantai atas. Letaknya di pojok sebelah kamar yang akan Rati tempati nantinya. Pintu kamar itu tertutup dengan rapat dan sepertinya terkunci.
karena Rati sempat hendak membukanya, namun tidak bisa. Rati hanya menurut, tidak akan berani untuk menentang omongan kakaknya. Kamar yang misterius, begitu Rati menyebutnya. Di rumah Kak Dewi, Rati disediakan kamar di lantai 2. Kamar besar yang letaknya tidak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Hari pertama ia habiskan dengan berkeliling rumah dan berkenalan dengan orang yang bekerja di rumah kakaknya. Hingga tidak terasa, akhirnya malam pun tiba. Rati bersama kakaknya dan juga anaknya bersantap makan malam di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer besar yang pasti harganya sangat mahal. Persis di tengah ruangan bergantung lampu kristal besar menerangi seisi ruangan makan. Sampai pada saat itu Rati belum juga berhenti terkagum dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh kakaknya. Benar-benar seperti istana, dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Oh ya Rati, sepertinya pintu kamar kamu kuncinya sedang rusak. Kakak belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya, ujar Kak Dewi ketika sedang di meja makan. Benar adanya pintu kamar Rati kuncinya memang rusak, bisa tertutup, tapi tidak bisa dikunci. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana. Kamu pasti capek kan seharian ini. Kak Dewi menutup percakapan kami malam itu. Setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Jam 9 malam Rati sudah berada di kamar. Namun isi kepalanya masih terus saja berkutat pada kekaguman akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh kakaknya. Mereka pasti sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Itu yang ada di dalam pikiran Rati. Mungkin sekitar jam 11 malam, akhirnya Rati bisa tertidur. Tidurnya cukup nyenyak, tapi tidak lama. Sekitar jam 3 dini hari, Rati pun kembali terjaga. Sejak masuk kamar tadi, sengaja Rati tidak mematikan lampu kamarnya. Sepertinya Rati terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuhnya. Anginnya berembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Pintu kamar terbuka. Rati sendiri juga keheranan, kenapa pintunya bisa terbuka. Walaupun tidak terbuka penuh, hanya setengah. Padahal Rati sangat yakin kalau sebelum tidur tadi pintu sudah dalam keadaan tertutup. Apakah mungkin karena tertiup angin, jadinya bisa terbuka sendiri? Begitu pikir Rati. Namun karena pintu terbuka itu, Rati menjadi bisa melihat keadaan luar. Celahnya cukup baginya untuk memperhatikan gelapnya suasana di luar kamar. Sangat gelap sekali. Ruang tengah lantai 2 sangat gelap. Tidak ada lampu menyala satupun. Beberapa saat Rati diam memperhatikan gelap di luar. Belum 100% sadar setelah terjaga, Rati juga masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidurnya, untuk menutup pintu kembali. Namun seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasa matanya melihat keadaan remang, Rati merasa kalau ada yang mengganggu pandangannya. Walau tidak begitu jelas, tapi sepertinya dia melihat ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam, memperhatikan Rati yang masih terbaring di tempat tidur. Sosok itu berbentuk siluet hitam, tapi Rati jelas melihatnya.
siapa sebenarnya makhluk itu. Beberapa detik Rati terus memperhatikan makhluk itu. Sampai kemudian timbul niat mendekati pintu untuk memastikan bangun dari tempat tidur. Lalu dia berjalan ke pintu. Tapi setelah sampai, tiba-tiba bayangan hitam itu sudah tidak ada lagi. Entah kemana perginya. Di hari berikutnya, Rati jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak kesibukan. Entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Harry sekolah, membantu usaha kakaknya. Apa saja Rati lakukan untuk mengisi kekosongan. Belum ada kegiatan perkuliahan. Karena waktu itu pendaftaran masuk universitas memang belum dibuka. Seiring berjalannya waktu, Rati juga menjadi lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan para asisten rumah tangga. "Mbak, memang kamar atas dekat kamarku itu isinya apa sih? Kok sepertinya misterius sekali? Memang tidak ada orang yang boleh masuk situ?" tanya Rati kepada Mbak Sum, salah satu ART di rumah ini. "Oh, kamar itu ya Mbak. Saya juga tidak tahu pasti. Lawang saya juga tidak pernah boleh masuk, walaupun hanya untuk membersihkan. Pintunya kan selalu terkunci." Begitu jawaban dari Mbak Sum. Memang sangat aneh, tapi ya sudahlah. Rati tidak bertanya lebih jauh. Mungkin karena isi kamar itu sangat privasi bagi Kak Dewi dan juga suaminya. Jujur, selama tinggal di kamar atas, beberapa kali Rati mendengar suara-suara aneh. Contohnya beberapa kali terdengar langkah kaki naik atau turun tangga. Pernah juga ada suara pintu terbuka. Entah pintu yang mana, yang cukup membuatnya merinding. Beberapa kali Rati melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas di depan pintu kamarnya. Pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka. Padahal Rati yakin sudah menutupnya sebelum dirinya tidur. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya segelintiran, jadinya cukup menyeramkan. Tapi seiring berjalannya waktu, Rati berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang dirasa, mencoba untuk sibuk dengan kegiatannya. Tetapi ketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah kakaknya, walaupun tidak begitu jelas, pada akhirnya Rati bisa melihat isi kamar misterius itu. Seperti biasa, sekitar jam 9 malam, Rati sudah berada di dalam kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangannya, sambil menunggu kantuk datang. Dapat dipastikan, lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua. Hanya kamarnya saja yang masih terang. Di tengah asiknya bermain ponsel, tepat jam 10, Rati mendengar suara yang aneh. Ada suara yang sumbernya dari luar. Rati mendengar derit suara pintu terbuka perlahan. Saat itu Rati belum tahu pintu mana yang terbuka, karena ada 4 kamar di lantai atas. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Kali ini sepertinya suara pintu tertutup. Siapa yang keluar masuk salah satu kamar? Entahlah. Setelah itu Rati memutuskan untuk mematikan lampu kamarnya dan menyalakan lampu tidurnya. Ketika hendak merebahkan tubuh di atas ranjang, lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran si Rati. Rati berniat melihat keluar untuk mengetahui pintu kamar mana yang terbuka. Setelah sudah membuka pintu dan melihat keadaan luar,
Benar dugaannya. Di luar kamar sungguh gelap gulita. Hanya sedikit garisan cahaya dari luar masuk melalui sela-sela jendela. Untuk membantu penglihatannya, Rati menggunakan lampu dari ponselnya. Cahaya terang ponselnya menyapu setiap sudut ruangan lantai 2 yang luas ini. Rati jadi bisa melihat cukup jelas, hening dan kosong. Tentunya itulah pemandangan yang ada di hadapannya. Sampai akhirnya, pandangan Rati terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Ya, ternyata kamar yang pintunya terbuka adalah kamar misterius itu. Takut dan penasaran, dua rasa berkecamuk di dalam kepalanya. Namun rasa penasarannya yang sudah membuncah mengalahkan segalanya. Akhirnya Rati memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Dengan langkah yang pelan-pelan, walau semakin dekat tetap kegelapan yang bisa ia lihat. Sampai akhirnya, Rati sudah berdiri tepat di depan kamar misterius. Pintu tidak terbuka penuh, hanya setengah saja. Dengan perlahan Rati mendorong pintu kamar itu sampai terbuka sedikit lebar. Masih gelap yang menyambutnya. Rati kembali mengarahkan cahaya ponsel ke dalam kamar. Pada saat itulah, Rati akhirnya bisa melihat semuanya. Yang pertama Rati lihat adalah tempat tidur besar berkelambu putih di sisi kiri kanannya. Di atas ranjang yang terbuat dari kayu jati, bertebaran banyak kuncup bunga mawar. Dinding ruangan tertutup seluruhnya dengan kain berwarna hitam. Kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit kamar. Di sebelah ranjang ada meja besar yang di atasnya tergeletak banyak benda-benda yang aneh dan sungguh sangat seram. Astagfirullahaladzim. Ruangan apa ini? Rati bergumam di dalam hatinya. Walaupun belum sempat melihat semuanya, Rati sudah berniat untuk kembali ke kamar karena merasa takut untuk masuk ke dalam. Namun sebelum kakinya melangkah meninggalkan kamar itu, tiba-tiba dia mendengar suara. Ada suara seperti menggeram. Pelan tapi terdengar sangat jelas. Refleks Rati pun mengarahkan cahaya ponselnya ke sudut kanan kamar. Detik berikutnya, jantungnya yang seperti berhenti berdetak. Rati kaget ketakutan karena dia melihat ada makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Begitu tinggi makhluk itu, hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, Rati pun langsung berlari menuju kamarnya. Setelah sudah di dalam kamar, dia langsung menutup pintu rapat-rapat. Rati yang sadar kalau pintu kamarnya ini tidak bisa dikunci. Dia pun menangis ketakutan. Tapi walaupun begitu, Rati tetap masih bisa mendengar suara di luar. Suara pintu yang perlahan tertutup. Hari-hari kini berlalu. Rati terus menjalani hidup di rumah kakaknya. Kak Dewi sendiri memenuhi janjinya untuk membiayai kuliah Rati. Di awal bulan Juli, Rati mendaftar kuliah di salah satu universitas swasta ternama di Jogja. Tapi semua kejadian seram di rumah kakaknya tetap ia rasakan. Terus saja kejadian seram yang menghantui Rati di setiap malamnya membuatnya tidak betah tinggal di rumah kakaknya. Ditambah entah sudah 2 atau 3 kali
Rati mengalami mimpi aneh dan juga menyeramkan. Dia bermimpi didatangi makhluk tinggi besar, sedang bergentayangan di dalam rumah dan kamar misterius itu. Di dalam mimpi itu, sosok menyeramkan itu datang dengan mata menyorot tajam. Tubuh Rati sama sekali tidak bisa digerakkan. Di dalam tidurnya Rati hanya bisa menangis. Sosok bertubuh tinggi besar itu memegangi tangan Rati dan menyeret tubuh Rati dengan kasar. Lagi-lagi Rati hanya bisa berteriak dalam diam, sampai Rati seperti berada di sebuah jembatan yang sangat tinggi dengan aliran sungai yang sangat deras. Tiba-tiba sosok menyeramkan itu mengangkat tubuh Rati, lalu melempar Rati ke sungai itu. Di saat inilah biasanya Rati terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan Rati selalu menangis sejadi-jadinya. Bahkan tidak hanya itu saja, Rati pernah bermimpi dicekik oleh sosok menyeramkan itu. Sampai di pagi harinya, saat dia sudah terbangun dari tidurnya, lehernya masih terasa sangat sakit, yang seakan-akan mimpi itu sangat nyata. Beberapa kali juga Rati sempat bercerita kepada orang tuanya tentang semua yang ia alami di rumah kakaknya. Mereka hanya bisa menenangkan, meminta Rati untuk kembali ke niat awal, yaitu berkuliah. Jangan mempedulikan hal-hal lainnya. Untuk sementara, Rati berusaha untuk menuruti omongan mereka, berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Namun hanya sementara. Masih lekat di dalam ingatan. Waktu itu sepulang kuliah, sekitar jam 5 sore, Rati sampai rumah. Ternyata kakaknya serta Heri sang anak sedang tidak ada di rumah. Hanya ada 3 ART. Sampai akhirnya malam pun tiba. Karena sendirian, setelah makan malam Rati langsung masuk ke kamar. Walaupun masih jam setengah 8, rumah semakin sepi dan hening. Biasanya terdengar suara TV atau percakapan antara Kak Dewi dan juga anaknya. Kali ini hanya keheningan yang menemani si Rati. Rumah besar ini sangat terasa kosong dan hampa. Kini malam semakin larut. Sekitar jam 10 malam, rasa kantuk mulai datang menyerang. Rati yang seharian sudah sangat lelah karena banyak kegiatan, akhirnya menyerah lalu tertidur dengan lelap. Namun tidak berselang lama, jam 3 dini hari Rati kembali terjaga. Lagi-lagi hembusan angin dingin menerpa tubuhnya. Rati langsung memperhatikan pintu kamarnya. Benar dugaannya, pintu dalam keadaan terbuka. Lagi-lagi seperti itu. Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah Rati alami di rumah ini, Rati tidak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidurnya, berniat untuk menutup pintunya. Namun ketika Rati sudah berada di dekat pintu dan hendak menutupnya, tiba-tiba ia mendengar suara seperti itu. Suara itu seperti suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai. Suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Rati hanya diam berdiri, menajamkan pendengarannya, mencoba menebak dari mana suara itu berasal. Entah apa yang ada di pikiran Rati saat itu. Ia berjalan pelan menuju teras dalam lantai 2. Suara itu masih saja terdengar. Sementara Rati masih berdiri di pinggir pagar teras memperhatikan ke bawah. Awalnya ia belum melihat apa-apa, karena rumah dalam keadaan gelap gulita. Hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar.
Tapi setelah mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, akhirnya Rati melihat sesuatu. Ia melihat sosok makhluk tinggi besar menyeramkan. Sosok itu berjalan menyusuri lantai 1, melangkah pelan menuju tangga lantai atas, tempat di mana Rati sedang berada. Seketika itu juga, tubuhnya merinding. Rasa takut pun langsung menghampirinya. Namun walaupun begitu, Rati masih saja terdiam terpaku, memperhatikan semuanya. Melihat makhluk menyeramkan itu, yang akhirnya sampai juga di depan tangga, lalu menaikinya. Dia menuju ke arah Rati, terus berjalan pelan, melangkahkan kakinya di anak tangga satu persatu. Rati secara spontan langsung melangkah mundur, perlahan mendekat ke pintu kamarnya, lalu memasukinya. Rati pun langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu berlari menuju tempat tidur. Menaikinya kemudian duduk meringkuk di tempat paling sudut. Rati yang sangat ketakutan, berharap makhluk menyeramkan itu tidak akan masuk. Namun harapan tinggallah harapan, karena Rati melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri. Ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar. Benar, karena beberapa detik kemudian, perlahan pintu kamar mulai terbuka. Air mata kini membanjiri kedua pipinya. Rati tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Tapi Rati tidak mampu berteriak. Ketika pintu sudah terbuka dengan lebar, akhirnya Rati melihat sosok makhluk tinggi besar itu. Dia berdiri diam memperhatikan Rati yang sedang meringkuk ketakutan. Rati yang terpaku. Seketika tubuhnya menjadi kaku. Sosok itu melangkah masuk. Pada saat inilah Rati dapat melihat bentuknya dengan jelas, sangat-sangat menyeramkan. Dengan langkah perlahan, sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat. Seperti mimpi buruk yang menjadi nyata, Rati merasakan semuanya. Sampai akhirnya, sosok itu sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidurnya. Tubuh Rati bergetar hebat. Rati hanya bisa menunduk sambil terus menangis. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ponselnya yang diletakkan di atas tempat tidur di samping bantal, jadi tidak susah untuk meraihnya. Sambil menunduk, Rati menerima panggilan telepon itu. "Nak, kamu belum tidur ya? Kok perasaan ibu tidak enak ya? Dari tadi ibu tidak bisa tidur. Apakah kamu baik-baik saja?" Rati mendengar suara ibunya di ujung sambungan telepon. Semakin menjadi-jadilah Rati menangis. "Bu, aku takut, Bu. Aku tidak tahan. Aku ingin pulang saja, Bu. Aku takut." Sambil menangis, Rati mengadu kepada ibunya, sambil terus menundukkan wajahnya. "Iya, Nak. Kamu pulang saja. Kamu pulang ya, Nak." Begitulah jawaban ibunya. Rati terus menangis, sambil menceritakan apa yang pernah dialaminya dan apa yang sedang berusaha dia lewati malam itu. Syukur alhamdulillah. Setelah itu Rati akhirnya berani untuk mengangkat wajahnya dan melihat sisi kamar. Ternyata makhluk seram itu sudah pergi. Rati langsung berdiri, lalu menutup pintu. Malam itu Rati ditemani ibunya, sampai benar-benar bisa tertidur. Keesokan harinya,
Tiba-tiba orang tua Rati datang pada sore hari. Rati pun sangat senang dan lega. Akhirnya orang tuanya datang juga. Rati pun langsung memeluk erat tubuh ibunya. "Pak, Bu, aku sudah tidak kuat lagi. Aku mau pulang saja, Pak. Bu, tolong bolehkan aku pulang ya, Pak," ucap Rati sambil menangis sesenggukan. "Iya, Nak. Bapak dan Ibu datang ke sini untuk menjemput kamu. Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Ayo kita pulang," begitu kata bapaknya. Sore hari itu juga, Rati pulang ke Semarang bersama orang tuanya, meninggalkan rumah kakaknya dengan segala kengerian. "Terima kasih ya Tuhan, aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih, aku masih terselamatkan," ucap Rati dalam hati. Singkat ceritanya, sesampainya di rumah, orang tuanya menceritakan kepada Rati tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ternyata kakaknya, yaitu si Dewi, dan juga suaminya, melakukan pesugihan yang mengakibatkan anak pertamanya dan juga kakak kandungnya yang pertama meninggal dunia, dijadikan tumbal oleh mereka. Tentang satu kamar yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali dirinya. Usut punya usut. Kamar itu adalah tempat suaminya Kak Dewi melakukan ritual di setiap malam-malam tertentu. Ternyata kekayaan yang mereka punya didapat dari hasil ritual pesugihan yang dibantu oleh sosok sesembahannya yang sering menghantui si Rati. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sosok yang menyeramkan itu, yang menjadi sesembahan kakaknya, sedang mengincar Rati, yang nantinya Rati akan dijadikan tumbal. Namun alhamdulillah, berkat orang tuanya Rati bertanya kepada sang kiai, alhamdulillah Rati bisa terselamatkan dari incaran iblis pesugihan kakaknya. Dan selesai. Itulah kisah pengalaman yang dialami oleh Rati. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.